Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di hari yang sangat panas, sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya, dan tidak ada di antara kami yang berpuasa ketika itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Nah, ini hadisnya ayo ikhwah wal akhwat dari Abu Darda. Jadi Abu Darda menceritakan bahwa suatu hari dia dan para sahabat Nabi pernah keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maksudnya beliau safar di bulan Ramadan di hari yang sangat panas, cuacanya sangat panas seperti itu. Saking panasnya, kata Abu Darda, sampai-sampai ada salah satu di antara mereka yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Saking panasnya, untuk melindungi panas kepala supaya mungkin nggak panas sakit sampai begini, saking panasnya. Dan ketika itu, kata Abu Darda, tidak ada di antara kami yang puasa kecuali dua orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Ini saja yang berpuasa. Artinya yang lainnya bukan, tidak puasa. Nah, ini makna hadis yang kita bacakan tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, bolehnya berbuka atau bolehnya tidak berpuasa bagi seorang musafir. Seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, boleh tidak berpuasa, ya, sebagaimana di sini dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya seorang musafir tetap puasa dalam safarnya. Kalau faedah pertama boleh tidak puasa, yang kedua boleh puasa. Ya, jadi artinya apa? Ketika safar, seorang musafir diberikan pilihan, mau puasa silakan, mau tidak puasa pun silakan. Ini puasa Ramadan ya, pembahasan kita bukan puasa sunnah. Jadi yang kedua, bolehnya seorang musafir berpuasa ketika safar, ketika melakukan perjalanan jauh. Lantas timbul pertanyaan, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, apakah tetap puasa atau buka? Ini sudah kita bahas. Ya, intinya kalau puasanya memberatkan, maka yang lebih baik apa? Tidak usah puasa. Tapi kalau puasanya tidak memberatkan, maka yang lebih baik puasa. Nah, di sini Rasulullah, kalau kita baca hadisnya, di sini kelihatannya perjalanannya berat. Karena apa? Disebutkan di hari yang sangat terik, sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Artinya di sini perjalanannya berat. Terus kenapa Rasulullah malah puasa? Nah, mungkin timbul pertanyaan demikian. Bukankah seorang Rasul selalu mengambil yang afdol, yang lebih baik? Bukankah ketika perjalanan memberatkan, ketika safar memberatkan, yang dianjurkan bagi musafir yaitu buka, tidak puasa? Maka jawabannya, pertama, bisa jadi menurut Rasulullah itu tidak memberatkan, karena Rasulullah diberikan kekuatan fisik melebihi kekuatan para sahabatnya. Ini pertama.
Artinya tetap Rasulullah mengambil perkara yang utama ya. Ini yang pertama, jawaban pertama. Yang kedua, Rasulullah anggap yang afdol itu dalam kondisi berat perjalanan, yang afdol tidak puasa. Terus bagaimana Rasulullah puasa? Kata para ulama, untuk menjelaskan, untuk menampakkan bahwasanya puasa ketika safar adalah boleh. Walaupun yang afdol tidak puasa kalau perjalanan berat. Tapi kalau ada orang yang melakukan perjalanan yang memberatkan lalu tak puasa, ini pun boleh ya. Nah ini maksudnya kenapa Rasulullah tetap puasa. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, al-akhdhu bil asbab. Hendaknya seorang menempuh cara atau istilahnya menjauhi perkara yang membahayakan. Seperti contohnya di sini ada salah seorang sahabat Nabi meletakkan tangannya di atas kepala dalam rangka menghindar dari bahaya terik matahari. Nah, yang seperti ini dianggap orang yang tawakal. Jadi orang yang tawakal bukan orang yang pasrah, panas ya udah jalan, enggak. Para sahabat ikhtiar, istilahnya usaha. Dalam rangka menghindar dari bahaya, mereka bukan cuma pasrah, tapi mereka berusaha semaksimal mungkin menghindar dari bahaya. Di antaranya di sini dalam hadis ini dengan meletakkan tangan di atas kepala. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, yakni Rasulullah SAW adalah sosok yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ya, buktinya dalam hadis ini ketika safar yang sangat di hari yang sangat panas, beliau tetap puasa. Ini menunjukkan apa? Rasulullah sosok yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni keutamaan Abdullah bin Rawahah. Ya, karena di sini disebutkan oleh Abu Darda dalam safar itu semuanya buka kecuali dua, Rasulullah dan Abu Darda. Ya, dan Abdullah bin Rawahah. Maka ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi dan penyair Nabi, bukan pemusik Nabi. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.